Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, silakan mempersiapkan alat tulisnya. Demikian juga jangan lupa dengan Alkitabnya. Kita hari ini memasuki judul yang baru dari pelajaran berseri, dengan judul besarnya adalah Hari Tuaku. Judul kecil pada video yang pertama ini adalah Hidup Bersama Anak Cucu. Bapak Ibu, sengaja saya ingin mengajak Anda semuanya untuk memikirkan orang tua yang memasuki usia lanjut mereka, dan kemudian kedua orang tua ini mengambil satu keputusan di hari tua mereka. Mereka ingin hidup bersama-sama dengan anak cucu mereka. Video yang lalu, 5 video itu justru kedua orang tua ngambil keputusan untuk hidup tanpa disertai oleh anak cucu. Hari ini kita akan membahas bagaimana sebagai orang tua yang di masa tuanya mengambil keputusan untuk hidup disertai oleh anak cucu mereka. Kita lihat lebih dulu dari Kolose pasal 3 ayatnya ke-18 hingga ke-21 yang demikian bunyi firman-Nya. Judul bacaannya adalah Hubungan Antara Anggota-anggota Rumah Tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saudara, firman Tuhan ini jelas. Setelah kita baca, Tuhan ini memberikan satu perintah kepada Anda dan saya, dan satu tatanan yang tidak boleh dilanggar, di mana ada susunannya. Suami adalah orang yang harus dihormati oleh istri. Demikian pula istri harus tunduk kepada suami. Namun Tuhan yang adil selalu berkata, suami pun yang dihormati, di mana istri juga tunduk kepada suami, adalah pribadi yang hidupnya harus mengasihi istrinya dan tidak boleh berlaku kasar, karena suami adalah kepala daripada sebuah keluarga. Dia adalah orang nomor satunya. Dia harus juga bisa berlaku kasih dengan istrinya. Dia juga bisa berlaku kasih juga dengan anak-anaknya. Bahkan di dalam firman Tuhan ini, anak-anak itu pun harus dikatakan menjadi orang yang mentaati orang tuanya dalam segala hal. Firman Tuhan yang lain justru berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Titik. Tidak bicara tentang kondisi tertentu. Artinya, jika orang tuamu adalah orang yang menyenangkan hatimu, orang tuamu adalah orang yang sangat menaruh perhatian dan pengertian kepadamu, dia adalah pribadi yang sangat baik dan hebat di dalam hidupmu, maka hormatilah mereka.
Tuhan tidak katakan demikian, tetapi Tuhan hanya berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Dengan arti kata lain, termasuk jika kedua orang tuamu adalah orang tua yang menyakiti hatimu, yang membuat hatimu menjadi sangat kecewa oleh karena perilaku mereka, firman Tuhannya tetap tidak berubah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan di sini kita ngelihat ada suami, yaitu papa, ada istri, yaitu mama, ada anak-anak, di mana anak-anak diminta, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan juga peringatkan kepada orang tua, khususnya kepada papa seorang suami, dikatakan di dalam ayat ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Nah saudara, orang yang seringkali mengambil keputusan untuk hari tuanya, nanti dia sudah milih, sudah menentukan, aku mesti ikut kepada anak-anakku, mendampingi anak-anak dan cucu-cucu, dan kemudian memilih, oh mungkin yang sulung, atau yang nomor 2, atau yang nomor 3, atau yang nomor 4, atau yang nomor 5. Itu berdasarkan kecocokan hati orang tua terhadap anak-anaknya, maupun kepada menantunya dan cucu-cucitnya. Sehingga mereka mulai berpikir, nanti aku akan ikut anakku yang nomor sekian. Nah saudara, otomatis sesungguhnya orang tua yang demikian adalah orang tua yang sudah mengerti benih apa yang sudah pernah aku tabur kepada anak-anakku, sehingga aku berkeyakinan dan merindukan di hari tuaku yang aku nantikan, aku akan hidup bahagia bersama dengan anak-anakku, menantu dan cucu-cucuku. Nah saudara, kenapa? Karena setiap orang tahu bahwa diperintahkan juga oleh Tuhan kepada Anda dan saya, bahwa kita sebagai orang tua adalah orang yang wajib mendidik kita punya anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika anak muda ini diajar pada masa mudanya sesuai dengan firman Tuhan, maka di hari tua mereka akan tidak menyimpang dari firman Tuhan yang sudah kita ajarkan. Nah saudara, di dalam bacaan ini tadi jelas yang pertama, Tuhan ingin di dalam hubungan antara anggota keluarga itu terjalin suatu hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, di mana anak-anak harus menghormati kedua orang tuanya dan mentaati dalam segala hal. Oleh karena itulah yang indah di mata Tuhan. Namun demikian pula yang namanya orang tua diberi perhatian. Jangan sampai loh ya, orang tua itu membuat hati anak-anaknya itu sakit, kemudian menjadi tawar. Artinya, jangan sakiti hati anak-anakmu pada saat kita menegakkan disiplin, kita sedang mengajarkan pendidikan kepada mereka. Jangan sakiti hati mereka, sehingga mereka kemudian membawa kepahitan sampai berlarut-larut hingga mereka nanti dewasa dan berkeluarga, hingga mereka menjadikan hati anak-anak itu yang tersakiti menjadi tawar. Artinya, dia hanya sebatas mengakui, kamu adalah orang tuaku, tapi bicara tentang kasih, rasanya tidak ada perasaan, aku begitu mencintai engkau karena engkau adalah orang tua yang telah memberikan banyak budi kepada hidupku. Nah, tawar hati adalah hal yang seperti itu. Mereka hanya mengakui sebatas sebagai orang tua, tetapi mencintai, mengasihi, rasanya masih jauh. Nah, saudara, tetapi ketika kita berusaha mengasihi anak-anak, kita berusaha untuk tidak menyakiti hati anak-anak, ada banyak orang yang kemudian mengajar mendidik anak-anaknya dengan cara yang keliru, sehingga mengakibatkan baik siapapun, termasuk
teman-teman hamba Tuhan, hati-hati, karena Alkitab mencatat sebuah kesaksian. Ada begitu banyak orang-orang yang hebat di dalam Alkitab kita, ternyata mereka gagal membawa anak-anaknya memiliki hidup yang baik, benar, dan berkenan di hati Tuhan. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba yang sangat setia. Saudara, mengasihi anak-anak bukan berarti selalu memberikan segala sesuatu yang diminta oleh anak-anak. Mengasihi anak-anak bukan selalu menyetujui dengan segala sikap dan tindakan mereka yang walaupun salah, kita tetap mencintai, tetap mengasihi, bahkan kelihatan kita setuju. Sehingga mengakibatkan anak-anak bisa berjalan keluar dari garis kebenaran firman Tuhan hingga kelak mereka dewasa tidak memiliki rasa takut dan kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi keluarga ini tadi. Sehingga saudara, berarti kita mengasihi juga harus menegakkan kedisiplinan. Kita mengasihi, mencintai anak-anak kita, tetapi tetap harus memberikan arah bahwa hidup harus benar sesuai dengan teladan firman Allah. Saudara, saya ambil contoh, dan ini menjadi perhatian buat saya secara pribadi maupun teman-teman hamba Tuhan yang lainnya, bahwa ternyata di dalam Alkitab kita ada tertulis seorang yang bernama Eli. Dia adalah imam besar bangsa Israel pada waktu itu. Eli adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat care, sangat perhatian, dan begitu mencintai, mengasihi anak-anaknya. Tetapi kemudian anak-anaknya ini mulai membantu tugas pekerjaannya Eli sebagai seorang imam besar yang memiliki usia yang sudah demikian lanjut. Nama kedua anaknya adalah Hofni dan Pinehas. Tetapi apa yang terjadi? Segala macam perilaku Hofni dan Pinehas sungguh tidak menjadikan teladan bagi masyarakat umat Israel yang menyaksikan sikap dan tindakan mereka. Salah satunya ketika umat Israel datang dengan persembahan untuk Tuhan, seringkali dua orang ini sengaja mengganggu. Mereka membawa garpu yang seharusnya bukan bagian mereka, tetapi adalah lemak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pun oleh Hofni dan Pinehas itu diambil, dimiliki untuk mereka. Sehingga hal-hal yang seperti ini membuat orang-orang Israel melihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka tidak bisa dijadikan sebagai teladan yang baik dan benar. Lebih parah lagi, Hofni dan Pinehas justru melakukan perzinahan di depan pintu kemah pertemuan. Nah, ini lebih gawat lagi, dan mereka berdua melakukannya dengan perempuan-perempuan yang juga melayani. Sehingga dengan demikian saudara, sebetulnya dosa seksual itu sudah sejak lama itu ada, justru terjadi ada di dalam rumah Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Hofni dan Pinehas sebagai anak daripada imam besar Eli. Saudara, menanggapi hal seperti ini, imam besar Eli bukan tidak menegur, tetapi dia terlalu lemah dengan perbuatan dan sikap anak-anaknya yang akhirnya mengakibatkan Tuhan yang murka kepada Imam Eli dan keluarganya, mengakibatkan fatal sekali kepada keluarga Imam Eli, dan Tuhan memusnahkan mereka. Saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nabi yang namanya Samuel, yang sejak belum mamahnya mengandung, mamahnya sudah bernasar, yaitu Hana, istri daripada Elkana. Dia berkata, berdoa, dan sempat berjumpa dengan imam besar Eli di bait Allah. Dan dia berdoa kepada Tuhan demikian, Tuhan, jika nanti Tuhan betul-betul menolong aku agar supaya aku bisa memiliki keturunan, maka aku punya anak laki-laki nanti akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan sejak ada di dalam kandungan ini sudah dinasarkan, dan dia berjanji dia akan menjadi nasir Allah, dan pisau cukur itu tidak akan mengenai
kepalanya. Artinya Samuel tidak pernah rambutnya dipotong sejak dia lahir hingga dia meninggal sebagai tanda dari seorang nasir Allah, yaitu orang yang dipersembahkan, dikhususkan di dalam hidupnya untuk melayani Tuhan semata-mata. Nah saudara, Samuel yang sudah tua akhirnya digantikan oleh kedua anaknya, yaitu Yoel dan Abia. Tetapi apa yang terjadi yang dilakukan oleh Yoel dan Abia? Mereka menjadi hakim di Berseba. Saudara, kita lihat seorang Samuel pun akhirnya bisa meleset juga, saudara. Kenapa? Karena faktor mendidik itu tetaplah faktor yang harus diperhatikan oleh siapapun, termasuk saya, termasuk teman-teman sebagai seorang hamba Tuhan. Hati-hati, pendidikan tetaplah penting. Kita tidak bisa berkata, oh aku sudah melayani Tuhan, berarti segala macam urusan keluargaku, anak-anakku pasti Tuhan akan buat beres. Tidak bisa hal seperti demikian. Kenyataannya apa? Yang terjadi atas keluarga Samuel adalah sesuatu yang juga membuat, jika kita menilai dengan jujur, Samuel pun adalah orang yang gagal membawa keluarganya menjadi sebuah keluarga yang betul-betul hidup baik, benar, dan berkenan di hati Tuhan. Walaupun secara pribadi Samuel adalah orang yang menurut Tuhan, Tuhan berkenan kepada Samuel. Saudara, kita baca 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Orang Israel menghendaki seorang raja. Kenapa? Gara-gara juga kedua anak Samuel dengan perilaku yang tidak cocok dengan Alkitab, dengan papahnya. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara, hati-hati. Ada 3 perkara ya yang membuat orang Israel ingin minta seorang raja, karena kedua anak Samuel yang menggantikan Samuel sebagai hakim di Berseba itu hidupnya tidak sama dengan Samuel. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengejar laba. Bicara soal duit saja, menerima suap, juga bicara duit, dan memutarbalikkan keadaan. Keadilan diputarbalikkan, semuanya ujung-ujungnya apa? Adalah keuntungan bagi mereka berdua, adalah duit. Saudara, hati-hati, sejak dulu yang namanya kedagingan Tuhan tidak suka. Nah saudara, kita lihat sekarang kedua orang tua yang mengambil keputusan itu pastilah orang-orang yang sudah tahu didikan semacam apa yang sudah aku tabur kepada anak-anakku. Sehingga hari ini di masa tuaku, aku adalah orang tua yang begitu yakin aku akan menerima buah dari benih yang aku sudah tabur. Sehingga aku bersama istriku berani memastikan aku akan tinggal bersama anakku yang nomor sekian. Dan semua anak-anakku adalah anak-anak yang aku kasih. Dan mereka pun mengasihi kami berdua. Karena apa? Karena mereka yakin benih ajaran, benih didikan yang sudah mereka tabur akan mendapatkan buah yang menjadi upah bagi kedua orang tua yang dengan bijaksana mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, dan oleh anak-anaknya diterima sebagai satu didikan, dan mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan dengan segala kebenaran firman-Nya. Sehingga dengan demikian di hari tuaku, aku boleh menjadi orang tua yang sungguh sangat berbahagia, hidup bersama dengan anak-anak, bersama cucu-cucu, karena apa yang aku tabur akan aku tuai buahnya. Dan apa yang aku sudah lakukan dengan jerih lelah dan lain sebagainya untuk membawa anak-anakku
menjadi orang baik dan benar di hadapan Tuhan, aku akan juga menerima upahku, di mana di hari tuaku aku boleh menyaksikan anak-anakku, menantu, dan cucu-cucuku adalah orang yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi kepada Tuhan. Dan aku juga menerima upah, yaitu anak-anakku diberkati oleh Tuhan dengan segala kecukupan nafkah rezeki mereka dicukupkan oleh Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Bukankah justru lewat masa depan yang penuh dengan harapan yang bisa diraih oleh anak-anak kita? Jujur aja, setiap orang tua menjadikan masa depan yang baik anak-anaknya, hidup anak-anaknya yang cinta dan mengasihi kepada Tuhan, hidup anak-anaknya yang hormat kepada orang tuanya, itu menjadi kehormatan bagi orang tua. Oleh karena apa yang bisa ditunjukkan oleh anak-anak di dalam sebuah prestasi mereka, kehidupan benar mereka, baik rohani, baik jasmani mereka, itu adalah kehormatan daripada orang tua. Itu adalah hasil jerih lelah daripada orang tua. Sedangkan saya yang bisa menjadi seperti ini, itu bukan hasil saya sesungguhnya. Itu adalah jerih lelah kedua orang tua saya menjadikan hari ini boleh saya alami dengan pertolongan Roh Kudus. Demikian pula jika aku memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, baik rohani, jasmani, hingga dia menunjukkan hidup yang takut dan gentar kepada Tuhan, dan yang mengasihi kedua orang tuanya, mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi sesamanya, dan mereka mampu hidup berbagi karena Tuhan memberkati anak-anakku. Itu adalah hasil jerih lelah kami berdua sebagai orang tua mengajar mendidik mereka dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga aku sebagai orang tua bersama istriku berani mengambil keputusan. Hari tuaku kami akan hidup bersama dengan anak-anak kami, menantu kami, dan cucu-cucu kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.